Podcast Depok nih. Assalamualaikum teman-teman, podcast Depok ya kembali tayang di kesempatan kali ini dan di studio sudah hadir tokoh kita, filantropi kita ya, Mas Suyanto atau yang akrab dipanggil dengan Mas Anto. Sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat selalu. Jadi Mas Anto ini adalah ketua ya dari Juvi, Jurnalis Filantropi Indonesia. Jadi seorang jurnalis tapi nah ini Juvi ini apakah jurnalis yang memberitakan soal-soal filantropi atau memang teman-teman jurnalis yang care atau peduli terhadap dunia filantropi? Ha, bisa dijelasin nih Mas Ya, Anto nih. baik, terima kasih Bang Yons. Saya diundang di podcast Depok, sangat senang sekali. Kebetulan kami dari Jurnalis Filantropi Indonesia. Memang kita sangat cinta dengan filantropi karena kita sudah beberapa tahun Mm-mm. berdiri. Tadinya kita hanya jalan-jalan, ya, tetapi ternyata kita ingin kegiatan filantropi coba kita garap. Hmm. Akhirnya kita terbentuklah Jurnalis Filantropi Indonesia. Kita buat yayasan, nggak main-main. Kita harus membuat yayasan, Jadi formal ya disahkan. lembaganya Ya, ya. kita formalkan. Ha-ha. Jadi tidak hanya organisasi biasa. Dan memang background masing-masing. Kebetulan backgroundnya ada yang mereka di kegiatan keagamaan. Mm-mm. Saya sendiri di ekonomi, gitu ya. Tapi memang organisasi ini murni di kegiatan filantropi. Itu Juvi tahun berapa ya berdiri ya? Kita kira-kira sebelum pandemi. Sebelum pandemi Sebelum ya? pandemi, Mm-mm. pas kita berdiri itu sebelum pandemi, jadi kita deklarasikan Jurnalis Filantropi Indonesia, kita sahkan juga secara yayasan ke notaris, karena kita pengen resmi ya, karena kan biar juga citranya secara korporasi, emang kita lebih mengandalkan korporasi, Oke. tidak funding masyarakat, karena itu tidak boleh. Oke. Itu ada izin tersendiri itu. Hmm. Kita nggak pernah minta dana dari masyarakat. Oke. Mengkais atau minta-minta kepada masyarakat, tidak. Kita mencoba kerjasama dengan korporasi. Perusahaan-perusahaan ya. Perusahaan-perusahaan. Itu sejauh ini yang sudah bekerja sama dengan Juvi apa aja nih? Alhamdulillah ya, kita dengan Juvi pernah bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia, dengan Pertamina, dengan Bank BCA Syariah juga kita, lembaga zakat, terutama ya BM PLN, dan juga kita pernah lembaga zakat Dewan Dakwah. Dia adalah Dakwah ya. lembaga zakat Dewan Dakwah Indonesia pun kita kerjasama untuk beberapa kegiatan kita selama ini. Ya, itu menarik ya. Dari teman-teman jurnalis dia ikut serta peduli ya untuk menyelesaikan problem-problem kemasyarakat atau keumatan ya. Nah, ini yang udah dijalanin apa nih sejauh ini nih dari teman-teman Juvi nih? Juvi itu kita punya program dua sebenarnya, pendidikan dan sosial. Itu besarnya dua itu ya, Besarnya pendidikan dua. dan sosial. Nah, Pendidikan dan sosial. turunannya apa nih Nah, turunannya? jadi kalau untuk di pendidikan kita mencoba pelatihan, karena kita background sebagai seorang jurnalis, kita melatih pemuda, remaja masjid, siapapun orangnya, kita latih untuk bisa menulis pertama. Oh, pelatihan Pelatihan penulis ya. menulis. Itu yang ke pendidikan ya. Betul, pendidikan. Dan juga kita selain menulis, kita melatih mereka bagaimana cara membuat konten video. Oh, konten Tapi video ya. menggunakan smartphone. Oh, Tidak konten-konten video dengan HP ya. Betul dan- ya, HP yang simpel kita ajarkan, kan ada aplikasi. Tetapi kan sudah ada aplikasi, buat apa diajar? Oh enggak, kita mengedukasi mereka bahwasanya kita harus sebagai seorang jurnalis. Pertama, narasumbernya jelas, kegiatannya jelas, tidak hoak. Nah, jangan sampai kita menyebarkan video-video yang hoak. Nah, itu yang kita edukasi ke remaja masjid, Iya. pemuda-pemuda yang lain. Jadi nggak hanya teknis gimana nge-shoot, kemudian apa ya bikin konten, tapi harus sisi jurnalistiknya ya. Benar. Jadi sisi jurnalistiknya juga termasuk etika ya, etika jurnalistik segala macam agar untuk konten-konten itu nggak sembarangan gitu. Jadi prinsip-prinsip jurnalistik masuk di dalamnya ya. Nah, terus tadi kan pelatihan jurnalistik, kemudian menulis ya, menulis opini dan berita ya, penulisan berita. Betul. Itu di sekolah-sekolah, pesantren atau di mana biasanya?
Yang pernah kita laksanakan, kita pernah di pesantren, pesantren At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali Bekasi. Bekasi ya. Kita pernah melaksanakan di sana, jadi para mahasiswa dan sekitar masjid At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali Bekasi diundang, tidak hanya siswa pesantren, tapi sekitarnya. Nah, kita undang. Dan juga termasuk sekolah-sekolah yang lembaga pendidikan yang kayak kejar paket ABC. Nah, itu tapi mereka yang Kayak PKBM gitu ya. PKBM betul. Mereka kita latih juga, Libatkan khususnya juga ya. yang sudah agak dewasa. Iya. Seperti itu, kita pelatihan jurnalistik, kita membuat konten video seperti itu, agar mereka juga paham cara menulis yang baik dan benar, berdasarkan fakta tentunya, nggak boleh sembarangan nulis gitu. Iya. Itu ya, tadi itu yang pendidikan ya, ada pelatihan jurnalistik, kemudian konten kreator ya, untuk menjadi konten kreator, pelatihan ke videografi ya. Kemudian tadi yang sosial apa nih Mas Anto nih, yang sosial yang udah lakuin oleh Jufi? Baik, alhamdulillah kalau kita di bidang sosial, kita alhamdulillah sudah safari beberapa daerah. Safari ke daerah ya? Pertama kita pernah di Solo, di Karanganyar, kita di dekat sekitar Candi Ceto sebutnya. Kalau ketusnya kan CETO, Ceto. Karena kita nggak ngerti dari Jakarta, datang ke sana, bukan bukan Ceto, jadi Ceto. Jelas. Candi, kalau bahasa Jawanya jelas ya? Jelas ya, Candi Ceto. Gitu. Nah, kita di sana berbaur dengan masyarakat, kita sebenarnya memberikan sembako itu pun sebenarnya dari donatur korporasi ya, dan lembaga zakat. Lembaga zakat kita kerjasama, kita hanya sebagai fasilitator aja. Tetap nanti logo-logo korporasinya ada. Tetap di situ ya. Tetap kita. Jadi yang bergerak di lapangan Jufi ya. Betul, istilahnya kita prajuritnya, sebenarnya mereka yang bohir. Iya ya, kalau di Depok sendiri apa yang udah dilakuin ya di Depok ya? Kita alhamdulillah dengan Bang Yons ya. Oh iya, kita pernah dengan Jufi ya dulu. Kita santunan makan bareng. Oh iya, kita makan bareng makan dulu bareng ya. dengan anak-anak Berapa waktu yatim yang lalu ya. di sebuah restoran ya. Iya. Kita beberapa itu, dan juga kita juga sebenarnya juga bagi-bagi waktu puasa pernah juga Bang Yons. Sebelum di tempat Bang Yons dengan anak yatim, kita tebar di bulan puasa kalau nggak salah, Puasa ya. takjil. Kita sebar takjil di sekitar Masjid Mampang, nggak jauh dari Masjid Mampang ya. Itu Mampang Depok apa Depok. Mampang Jakarta? Mampang ya? Depok. Iya. Ya, jadi nggak jauh dari sekitar Masjid Mampang Depok lah. Tapi memang bukan di Masjid Mampang Depoknya. Iya. Itu ya teman-teman dulu lupa saya ini, saya malah. Jadi kita pernah kerjasama juga itu, kita dulu ada kedai di situ di sekitar Tanah Baru, Raden Sanim. Nah, Jufi ini yang memfasilitasi ya untuk kita makan bareng bersama anak-anak yatim. Nah ini thank you banget ini buat Mas Anto yang jurnalis tapi punya kepedulian ya terhadap problem-problem di masyarakat sekitar ya. Kemudian kalau Mas Anto ngelihat nih dunia filantropi sekarang sejauh ini seperti apa performanya ini lembaga-lembaga filantropi di Indonesia? Ya kalau saya melihat sudah mulai tumbuh ya banyak lembaga-lembaga filantropi yang mana mereka punya inisiatif, bahkan di lembaga masjid sendiri punya, walaupun tidak secara terformalkan ya, tapi mungkin ada seperti kayak santunan, kayak bulan Muharram kemarin, dan juga ada secara dadakan ya, korporasi mengadakan sunatan massal misalnya, kayak di Jakarta pernah ada sebuah korporasi mengadakan sunatan massal sampai ratusan orang. Ratusan orang. Dan itu sangat luar biasa. Saya kira dan ini perlu didukung dan dikembangkan, bahkan mungkin pemerintah pun harus mendukung juga. Iya. Soalnya sangat berdampak banget ya. Benar. Pengaruhnya ya untuk ke masyarakat, mereka juga sangat terbantu. Sunatan massal, kalau nikahan massal gimana? Nikahan massal kira bisa nggak memungkinkan nih? Jadi buat teman-teman yang kesulitan dana untuk nikah, nah ini Jufi punya program nggak ke sana nih?
sementara belum ada. Belum ya. Belum ada. Sunatan dulu ya. Sunatan. Kita sunatan kenapa? Karena memang sangat-sangat ini ya. Apalagi sekarang ada sunatan yang paling bagus dia pakai klem ya. Jadi sunatan itu dia tuh nggak pakai dijahit kalau nggak salah. Saya udah pernah ngeliat ada yang metodenya pakai laser, ada yang pakai klem. Dan itu kalau klem itu nggak dijahit. Dan itu biayanya sangat mahal loh. Dan dengan adanya sunatan massal ada lembaga yang dia itu ya. membantu ya. Dia itu luar biasa. Jadi mereka masyarakat yang mungkin hidupnya pas-pasan. Iya. Kalau misalnya keluar uang 1 juta, 2 juta tuh aduh berasa banget. Iya. Kalau misalnya andai kata dia secara gratis, sunatan massal, itu kan uang bisa di-saving buat mereka hidup sama 1 bulan. Itu sangat membantu. Dan kita alhamdulillah sunatan massal tidak hanya di Jakarta, tapi di Bekasi pun kita lakukan sunatan massal. Untuk di Depok apa? Ada rencana baru apa nih? Insya Allah sih mudah-mudahan. Doakan kita kan di Depok kan baru pertama takjil. Kedua kita makan bersama anak yatim. Insya Allah mudah-mudahan ke depan kita bisa mengadakan kegiatan di Depok. Iya. Jadi untuk Juvi ini memang geraknya nggak hanya di Depok atau di Jakarta atau di Bekasi. Jadi ada berapa yang sekiranya bisa dia kerjakan bisa dikerjakan di situ ya. Menyesuaikan dengan tempatnya. Benar. Kita menyesuaikan juga karena memang berdasarkan pertama daerah-daerah yang terpencil kayak kemarin di Bekasi, kita di pesisir, dan juga kita pernah di mana namanya di Lampung ya. Lampung ya, di pernah pegunungan, juga ya. Pegunungan Lampung, dan terakhir kita di Garut. Di Garut ya. Gitu. Ya insya Allah mudah-mudahan Depok menjadi tempat singgah kita kembali. Kita tunggu aja ya kiprahnya dari Juvi ini untuk bisa bikin sunatan massal, nikahan massal. Nah, ini buat teman-teman korporasi ya di Depok. Boleh juga nih kalau sunatan massal udah biasa. Nikahan massal nih boleh teman-teman. Mungkin BSI Depok atau bisa support korporat-korporat di Depok untuk bisa support Juvi untuk ngadain kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat Depok dan sekitarnya. Mas Santo, ini kan tadi udah yang ke apa ya, untuk kiprah ada sosial itu ada santunan, kemudian apa tadi sunatan massal, ada yang lain nggak nih? Ya, alhamdulillah kita mendampingi lembaga pendidikan, Bang Yos. Pendampingan lembaga pendidikan ya. Kita mendampingi lembaga pendidikan dalam artian kita coba membantu dalam hal pembangunan infrastruktur mereka seperti lokal, yang fisik ya, pembangunan fisik ya. Pembangunan fisik. Tapi itu bukan kita yang langsung membantu, tapi kita menjembatani. Kita kadang-kadang kita ngolah juga proposalnya ke lembaga zakat. Alhamdulillah lembaga zakat merespon. Langsung dibantu. Jadi dana itu langsung ke lembaga zakat. Bukan mampir ke Juvi ya. Tadi tilap kalau kita. Jadi langsung dari lembaga zakat langsung ditransfer ke rekening sekolah. Tapi syaratnya sekolah itu sekolah swasta. Sekolah Islam tentunya. Kadang lembaga zakat yang bantu. Kemudian apa namanya, dilihat dulu di survei, foto-foto, videonya benar. Saya pun sampai survei juga. Kita pastikan benar ini sekolahnya udah rusak, layak dibantu. Alhamdulillah di Bekasi itu sudah kita bantu, ada satu, Bekasi 2 kalau nggak salah. Di Muara Gembong sama di daerah Bekasi. Terus di Bogor 2 juga. Itu kita sekolahan swasta memang sudah tidak layak. Tidak layak kelas lokalnya, tapi bukan seluruh sekolah, cuma hanya beberapa lokal aja. Dibantu agar mungkin layak seperti kayak atapnya, temboknya, biar masyarakat, anak-anak yang sekolah di situ mereka tetap semangat dan nyaman ya. Dan nyaman tentunya karena kita pengen lembaga pendidikan itu karena kan ingin menciptakan generasi yang terbaik, baik bangsa dan agamanya. Berarti kalau di Depok nih, Mas Santo nih, kalau ada di Depok ada sekolah rusak, kemudian kayaknya udah nggak layak nih gitu, bisa hubungi Juvi ya. Insya Allah. Yang penting tadi syaratnya yang sudah kita ceritakan. Kalau memang dia sudah tidak layak sekolahnya, dan syaratnya satu lagi, dia bebas SPP.
Oh, sekolah gratis Sekolahnya ya. gratis, tidak Memungut dipungut biaya. biaya, tidak dipungut biaya. Dan alhamdulillah selama ini saya tekankan, kita survei sekolahnya memang benar rusak Mm-mm, dan dia tidak memungut biaya SPP bulanan mm-mm. kepada siswanya. Itu syarat lembaga tersebut Mau bantu dibantu ya. oleh lembaga zakat. Oke, itu sekolah umum kayak SD, SMP gitu yang Mm-mm. secara umum itu Mm-mm. atau misalnya tadi kayak PKBM itu bisa masuk juga? Ya, yang penting dia dikelola swasta Oke dan juga ya. tidak dipungut biaya SPP bulanan. Terus dari mana mereka operasional ya? Kebetulan memang mereka juga dibantu oleh bos. Oh, baca Dibantu bos. ya. Mereka ada sendiri. Jadi mereka, Mhm, oh, tapi tetap kita intinya mereka tidak mengut SPP, sekolahnya mhm. benar-benar rusak gitu. Iya, Bahkan pernah saya lihat itu roboh sekolahnya, Robo sudah ya. roboh lokalnya. Dan kita hanya memfasilitasi. Alhamdulillah sekarang sudah mereka lokalnya sudah baru Mhm. kembali, anak-anak bisa belajar dengan Iya. nyaman. Itu kita pendampingan lembaga Iya, pendidikan. jadi buat, Depok ya bisa ya, Insya Allah teman-teman bisa, mudah-mudahan. hubungi Jufi. Nanti ada lembaga yang akan bantu sekolah-sekolah yang Iya, rusak secara fisik ya, secara fisik secara bisa fisik. dibangun kembali, diperbaiki dan lain sebagainya. Terus gini Mas, kita balik ke tadi ya, sebuah lembaga filantropi kan pasti ada disorot ya sama masyarakat untuk kinerjanya, kemudian tentunya transparansi juga. Nih gimana nih Juvi meyakinkan masyarakat bahwa kita transparan dan lain sebagainya itu Mas Santo gimana nih? Ya, alhamdulillah karena kita sebagai Juvi, jurnalis filantropi, kita kegiatan-kegiatan kita dipublikasikan. Oke. Dipublikasikan di mungkin media-media, ada yang media mainstream beberapa ya, Mhm. satu dua kita coba share, Mhm sebar, dan mhm. juga media-media yang tier 3 4 gitu. Kita share Iya. juga, alhamdulillah kebetulan saya juga di jurnalis, Mhm. kita publikasikan segala kegiatan kita dan memang kita memang harus transparan, lagi pula alhamdulillah memang kita tidak memungut dari Iya. masyarakat, kita kerjasama dengan koperasi, bahkan kita pernah kegiatan di Garut itu minus. Minus ya? Iya ya. Minus. Gitu. Memang harus transparan dan apalagi khususnya ketika dia Mhm. memungut dari Iya. masyarakat. Seperti itu. Itu kan tadi, Mas Anto kan berangkat dari jurnalis Benar. juga kan tentunya bekerja sama juga ya tadi Iya. tadi untuk publikasi. Nah itu kan ada namanya Forjim ya, Forum Jurnalis Oh, Muslim. Kalau tadi yang ngasih dana adalah dari lembaga-lembaga betul. zakat, Mhm, lembaga-lembaga Islam. mhm. Itu ada kerjasama nggak sejauh ini dengan Forjim, Forum Forum Jurnalis Muslim. Muslim ya? Iya. Alhamdulillah Forum Jurnalis Muslim merupakan salah satu lembaga jurnalis ya. Yang memang kita saling sinergi, Sinergi saling ya? kolaborasi, saling melengkapi Mhm. antara organisasi. Karena memang dengan adanya banyaknya organisasi itu seharusnya memang melengkapi. Kita Bisa alhamdulillah kolaborasi ya, collab ya? Mhm. kolaborasi. Dengan demikian semakin kokoh, apalagi kita juga selain sinergi khususnya ketika kita menyebarkan press release, Iya. kegiatan-kegiatan kita, alhamdulillah juga banyak yang memuat dengan dari jurnalis-jurnalis yang ada di Mhm. mungkin di anggota-anggota Forjim juga. Jadi masyarakat juga bisa tahu ya kegiatan-kegiatan dari Juvi itu sendiri, Betul. kemudian dari tadi lembaga ya yang Mhm, ngebantu secara donasi juga mereka betul, juga tahu apa kiprahnya dari Juvi betul, itu betul. seperti apa gitu ya. Jadi nggak Kemudian bohongan, nggak bohongan ya. jadi nggak asal tipu-tipu, oh nih foto selesai, nggak tahu uang ditelan semua. Ya itu dia ya. Tapi Jadi kalau bener, Juvi nggak ya aman so ya. Jadi aman. teman-teman kalau untuk Juvi Oke. kita coba apa ya jujur lah ini lembaga. Jadi bisa dipertanggungjawabkan transparansinya. Kemudian Iya, itu kan jurnalis ya, itu mhm. rata-rata pada bekerja di mana nih Mas Anto nih? Teman-teman Kita relawan ada atau apa nyebutnya nih? Relawan atau anggota ya ya dari Juvi itu? anggota ya, jadi tim kita Tim ya, ya, tim tim kita Juvi. alhamdulillah kita ada namanya Ahmad Zuhdi, Mhm. dia itu di jurnalis di beberapa terakhir di Indonesia Insight. Mhm. Kebetulan dia juga mahasiswa doktor di pendidikan Islam, itu dia sebagai bendahara. Kebetulan ada Ibnu Syafaat di media dakwah atau media Islam, dia sebagai, pembina di apa Jurnalis namanya, senior dia ya.
Dan juga ada namanya Ilham di Bekasi Media, Mm. itu Ilham. Terus ada lagi teman kita yang memang dia membantu kita untuk editing video, Mm-mm. bantu-bantu untuk foto-foto. Nah itu kita namanya Rahma Yudhistira, si jurnalis juga freelance di beberapa tempat. Mm. Nah, kebetulan kita rekrut juga, alhamdulillah kita saling melengkapi. Iya, jadi tadi ya dari tim itu bisa bergerak kemana aja ya. Nah, Ketika ada sesuatu yang membutuhkan kiprah dari Juvi, siap sedia. Juvi betul, bisa turun ke lapangan ya. betul. Satu itu namanya Ilham ya, satu Hmm. lagi dia dari Bekasi Media. Memang kiprahnya kita saling melengkapi lah. Mm-mm. Jangan sampai kita tim ini memang harus kokoh, berjalan. Alhamdulillah kegiatan kita selalu berjalan dengan baik. Oke, jadi itu ya kerja-kerja dari Juvi ini. Nah, untuk yang paling deket apa Mas Santo nih Ya, alhamdulillah insya kegiatannya? Allah kita seperti biasa paling dekat ini kita mengadakan sunatan massal Sunatan masal tentunya ya. rencana dan juga tahun depan kita namanya kegiatan untuk di bulan safari di bulan Ramadan. Tapi Ramadan tahun ya. depan, Tahun tapi depan memang ya. kita direncanakan di Bandung. Bandung ya sekarang Rencanakan ya. di Bandung sana. Itu ya teman-teman udah banyak nih yang kita obrolin dari Juvi ya. Kiprahnya kemudian tadi tim yang ada di belakang layar, bukan di belakang layar ya. Aktif juga untuk bergerak di lapangan ya. Nah, ini pesan nih buat teman-teman jurnalis ataupun relawan yang ingin gabung dengan Juvi, itu bisa nggak nih gabung dengan Juvi atau ke masyarakat nih yang membutuhkan kira-kira apa yang bisa Juvi bantu gitu? Iya, teman-teman jurnalis ketika ingin kerjasama dengan Juvi, kita biasanya memang kerjasama, terutama pada daerah-daerah yang kita ingin tuju. Mm-mm. Seperti kemarin Bang Yons, Iya ya. bagaimana membantu mengkoordinir, mengkondisikan anak-anak yatim. Nah itu Iya. kan saling sinergi, Iya iya. sama-sama dipublikasikan di medianya masing-masing itu. Dan juga ketika nanti ada lembaga sekolah atau ketika tempatnya ingin dipakai sebagai tempat untuk distribusi Iya. kegiatan kita, insya Allah kita sangat welcome sekali kerjasama seperti Mm. itu. Seperti itu Bang Yons. Nah, hal harapannya nih Mas Santo nih biar Juvi juga semakin besar, kemudian lembaga donatur ya itu juga semakin banyak bekerja sama. Itu harapannya apa? Atau khususnya untuk Pemkot Depok mungkin bisa ngebantu dan lain sebagainya. Iya, iya. Silakan Mas Ya, kita Anto. berharap kepada pemerintah mudah-mudahan sih bisa kita kerjasama kolaborasi. Alhamdulillah Mm-mm. kita juga kolaborasi juga pernah juga dengan lembaga zakat ternama Mm-mm. yang ada di Indonesia. Mereka membantu kegiatan kita, alhamdulillah. Dan juga lembaga-lembaga zakat dari BUMN, BUMN ya. termasuk dari BUMN, lembaga yang ditelurkan oleh BUMN itu membantu kita. Mm-mm. Dalam kegiatan-kegiatan kita kan hanya sebagai penyalur. Iya. Penyalur dan kita juga laporan juga Iya. kepada lembaga tersebut. Mm-mm. Baik lembaga zakat yang diinisiasi oleh pemerintah maupun dari BUMN. Oke. Harapannya mudah-mudahan sih dengan adanya kegiatan ini bisa membantu Semakin masyarakat banyak lagi ya. dan juga bisa menjadi inspirasi yang lain. Oke. Yang lain bisa juga membuat kegiatan yang sama. Iya iya iya. Padahal di Depok juga ada loh lembaga zakat juga di Depok Iya, iya. ini. Saya Banyak lihat ya. kantornya pusat yang lumayan besar Heeh. dan memang harus tumbuh berkembang. Iya. Pertama bisa mengentaskan kemiskinan, bisa menjaga jarak, tidak ada ketimpangan sosial. Mudah-mudahan seperti itu juga donatur masyarakat mereka menyisihkan dana zakatnya baik boleh ke lembaga zakat pemerintah maupun lembaga zakat Iya. yang sudah beredar di Mm. Indonesia. Itu ya. Sekali lagi ya terima kasih buat Mas Santo yang sudah bisa hadir di podcast Depok. Sukses selalu buat Amin. teman-teman dan programnya tetap berjalan dan Insyaallah. ada sinergi dengan Pemkot Depok atau lembaga-lembaga di Depok ini. Dan yang penting, nah itu tadi tantangan untuk bisa menjalankan programnya di Depok kita tercinta ini. Ya, amin. Itu ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Sekali lagi terima kasih buat Mas Santo. Kita ketemu di podcast
Depok berikutnya. Suara Depok, Podcast Podcast Depok. Depok. Terima kasih Mas Santo. Sama-sama.